logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku mengenai remaja yang berjudul dengan Ada Apa Dengan Remaja, dan pembahasan kali ini akan membahas mengenai bagaimana kita membantu para remaja. Ini merupakan dari bab kapankah remaja membutuhkan bantuan, dan disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu oleh Ustaz Wisan Al-Maidani hafizahullah. Dan seperti biasa, setelah materi kami akan buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdasatuha, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Roja, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Pada beberapa pembahasan yang lalu kita telah membicarakan tentang bagaimana kapan anak remaja itu memerlukan bantuan. Ada beberapa gejala yang bisa kita lihat dan poin-poinnya sudah kita bahas. Berikutnya sebagai lanjutannya adalah bagaimana kita membantu mereka, ya, karena kadang-kadang kalau salah bukan memperbaiki malah merusak. Kalau tidak tahu caranya, bukan membantu malah menyulitkan, ya. Sehingga masalahnya bukan selesai, tapi malah bertambah rumit, ya, seperti benang kusut. Nah, maka kita harus tahu bagaimana kita memberikan bantuan kepada mereka, bagaimana membantu mereka. Ya, seperti orang yang tenggelam, ya. Kalau kita tidak tahu cara menolongnya, ya kita bisa sama-sama ikut tenggelam bersamanya. Ya, nah tentunya kita harus tahu bagaimana cara menolong orang tenggelam, gitu ya. Nah demikian juga, ya, manusia ketika memerlukan bantuan, ya bukan hanya niat baik kita ingin membantu, tidak, tapi caranya. Ada sebagian orang ingin membantu saudaranya, tapi dengan cara yang salah, justru malah ya membenamkan saudaranya itu ke dalam masalah yang lebih berat lagi, yang lebih rumit, ya. Nah demikian. Nah, maka kita perlu tahu juga caranya, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Harus tahu cara yang baik,
cara yang benar, ya. Karena kalau hanya bermodalkan niat baik, kadang-kadang nggak kesampaian niat baik itu, karena caranya salah, ya. Nah, kondisi-kondisi yang kita bahas kemarin, ya tentunya sudah ya kita jelaskan satu persatu, ya. Nah, yaitu kapankah remaja itu dia ini membutuhkan bantuan kita. Nah, tentunya ya di sini pihak yang paling berkompeten untuk mengulurkan tangannya kepada mereka adalah keluarga. Keluarga yang kita maksud di sini adalah terutama ayah bunda sebagai orang yang paling dekat dan paling berhak ya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Karena mereka adalah yang paling dekat dengan kita, ya, dan paling tahu tentang perilaku dan kebiasaannya, ya. Nah, demikian. Ya, tidak ada yang lebih mengenali anak selain orang tua tentunya, ya. Normalnya seperti itu, walaupun ada banyak juga orang tua di luar sana yang nggak mengerti anaknya, ya. Mungkin karena ya jarang bertemu atau memang sudah berpisah antara anak dan orang tua. Ya, atau ya di sini maksudnya bukan cerai, ya, maksudnya ya sudah tidak bersama orang tuanya lagi dalam waktu yang lama, ya. Ini mungkin ya orang tua itu tidak mengenali anaknya, ya. Nah, demikian. Tapi ya normalnya ya tidak ada orang yang lebih mengenali anak selain orang tua tentunya, ya. Nah, maka mereka adalah orang yang paling berhak ya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah para guru, ya, ya sebagai perwakilan orang tua, ya, kepanjang tanganan orang tua, ya, wakil orang tua di sekolah yaitu guru. Nah, karena mereka berinteraksi dengan anak-anak ini di sekolah, di kelas, ya, atau di ruang bimbingan, di ruang konseling dan ya di lingkungan pendidikannya, ya. Nah, anak ini tentunya berinteraksi dengan guru, ya. Nah, dan memang guru sebagaimana tugasnya yaitu ya memberikan bimbingan ya kepada anak-anak murid, ya. Nah, dulu ada namanya guru BP, ya, bimbingan dan penyuluhan, ya. Jadi ya memang perlu ya orang yang membantu orang tua di sini atau pihak yang membantu orang tua ya di dalam menyelesaikan masalah-masalah anak, ya. Nah, demikian. Kemudian ya orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin, ya. Jadi remaja ini perlu diarahkan untuk berpikir positif. Karena dia masih labil, ya. Belum menemukan bentuk format yang jelas terhadap dirinya sendiri. Ya, apalagi menyikapi keadaan sekitar, ya. Nah, jadi ya perlu diarahkan untuk berpikir positif, ya. Orang-orang sekarang bilang positive thinking. Karena kalau negative thinking, berpikiran negatif, ya ini akan memperberat ya masalahnya. Nah, berpikir positif berarti berpikir dengan rasional, yaitu menjauhi sifat egois, ya, dan sombong, serta mengakui adanya masalah, ya. Nah, terangkan bahwa melarikan diri, ya, atau istilahnya menghindar dari kenyataan tidak akan menyelesaikan masalah dan juga tidak akan menjauhkan dia dari persoalan yang dihadapinya, ya. Jadi kita harus memberikan dukungan untuk bisa menghadapi masalah, ya, dan tidak takut menghadapi masalah, bukan lari dari masalah, ya. Namun biasanya justru akan menimbulkan masalah yang lebih banyak dan lebih parah jika kita menghindarinya. Satu masalah nggak selesai, itu bukan berarti masalahnya selesai begitu saja, enggak. Tapi akan menimbulkan masalah-masalah baru, ya. Seperti penyakit kalau enggak disembuhkan, maka dia akan merembet kepada organ-organ yang lain, ya, sehingga semakin banyak yang menderita sakit ataupun yang menjadi sakit, ya, organ-organ yang sebelumnya normal karena ada penyakit yang tidak ditangani ataupun berusaha untuk di-denial, yaitu diabaikan, maka justru penyakitnya bertambah parah, melebar ke sana kemari. Demikian juga masalah ketika kita mendiamkannya, kita anggap itu bukan masalah, ternyata itu adalah masalah. Masalah ini nggak selesai dan kecenderungannya dia akan melahirkan masalah-masalah baru, ya. Nah, demikian. Jadi berusaha untuk membuka hatinya dan menanamkan dalam pikirannya untuk bisa
berpikir positif. Ini adalah langkah awal untuk berani menyelesaikan masalah. Karena kalau dimulai dengan negative thinking, ya kecenderungannya orang yang negative thinking itu berpikiran negatif ya, dia akan berusaha untuk cari kambing hitam, menyalahkan orang-orang lain, ya, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah demikian. Dan dia tidak fokus kepada masalahnya. Dia anggap ini bukan masalahnya tapi masalah orang lain. Nah demikian. Jadi perlu membuka hatinya dan menanamkan dalam benaknya ya pentingnya ya untuk berani menghadapi masalah. Maka adalah salah satu akhlak yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita adalah akhlak berani. Ya, ini sifat yang harus ada pada setiap muslim, yaitu punya asyuja'ah, keberanian, berani. Karena hidup ini harus berani, karena penuh dengan resiko. Ya, pilihan yang kita ambil itu pasti ada resiko. Nah, ada orang yang lemah, ajas, ya tidak berani, ya bahkan akhirnya dia tidak berani mengambil keputusan apapun dalam hidupnya, ya. Nah, dan cenderung lemah dan kalah. Ya sehingga jangankan menyelesaikan masalah ya kadang-kadang mengakui masalah itu aja dia nggak mau ya. Nah demikian, dia berusaha abai bahwa itu bukan masalah padahal masalah. Nah demikian. Nah jadi yang perlu kita tanamkan dalam pikirannya adalah misalnya yang pertama adalah setiap masalah ada solusinya. Sesulit apapun masalah pasti ada solusinya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya makhrajan, yaitu solusi, jalan keluar. Nah ini yang harus diyakini oleh setiap muslim, bukan hanya remaja ya, tapi kepada setiap muslim, ya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang perlu kita miliki adalah ketakwaan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bertaubat misalnya, ya. Kalau ada masalah, ingatlah ini pasti akibat dari perbuatan, maka kita bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dilakukan oleh bapak kita Adam alaihissalam ketika harus terusir dari surga karena kesalahan yang dilakukan. Adam tidak menimpakan kesalahan itu kepada iblis. Walaupun ya kita tahu bagaimana ceritanya ya. Iblis yang menggoda habis-habisan Adam supaya melanggar perintah itu. Tapi Adam tidak menyalahkan iblis. Ya, Adam mengingat kesalahan dirinya bahwa ini adalah kezaliman kita kepada diri kita. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan adalah perbuatan zalim kepada diri kita. Jadi jangan kambing hitamkan siapapun. Nah ini gara-gara ini, ya itu tidak bijak, ya kurang bijaksana. Nah, tirulah bapak kita Adam alaihissalam yang mengakui itu adalah salah saya. Nah, pengakuan itu perlu, ya. Nah, supaya kita tidak melemparkan kesalahan ini kepada orang lain dan kita sibuk dengan itu sehingga kita lupa bahwa yang perlu diperbaiki itu kita, ya, bukan orang lain, ya. Nah, apa urusan kita dengan orang lain? Maka Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Ya karena telah menggodanya untuk melanggar aturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis. Iblis dia tidak mau sujud kepada Adam dan dia salahkan Adam. Ini gara-gara Adam. Sehingga dia dendam terhadap Adam, akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Apa hubungannya Adam alaihissalam dengan kesalahan yang dilakukan iblis? Memangnya yang menyuruh iblis sujud kepada Adam itu Adamnya langsung atau Allah Subhanahu wa taala? Adam tidak menyuruh iblis untuk sujud kepadanya.
Lalu kenapa Adam alaihissalam dikambing hitamkan oleh iblis hingga dia menaruh dendam kepada Adam? Ya. Nah, sampai dia lupa taubat karena ingin balas dendam. Maka yang dia minta kepada Allah bukan ampunan, tapi penangguhan, karena dia ingin balas dendam terhadap Adam. Nah, ini membutakan mata, ya, membutakan mata dan akal sehat. Ketika kita berat untuk mengakui kesalahan dan cenderung menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, ya. Ya nggak perlu ya kita katakan mengkambing hitamkan fulan dan fulan. Toh itu perbuatan kita. Kalau itu salah, itu perbuatan kita. Ya minta ampun saja sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Dan ini ya perlu jiwa kesatria, keterbukaan hati, ya, kelembutan hati. Ya, karena untuk mengakui kesalahan itu perlu jiwa yang kesatria begitu ya. Tidak semua orang berani untuk mengakui kesalahan dan mau untuk mengakui kesalahan. Ya, nah ini harus kita latih anak-anak kita ini untuk ya, kadang-kadang anak-anak masih seperti itu kebiasaannya, dia buat salah, dia salahkan, itu ini dia tunjuk orang lain. Ya, itu ya kebiasaan yang ada pada anak-anak ya. Yaitu ya mungkin naluri syahwatnya, nafsunya ya mendorongnya untuk melakukan seperti itu. Kita tahu sifat nafsu itu apa? La'ammaratun bisu, selalu mengajak manusia kepada keburukan. Itu nafsu. Ya. Dan itu ada pada anak-anak. Coba lihat anak-anak ya, anak-anak kita ya. Kadang-kadang dia yang buat salah tapi dia salahkan adiknya itu, dia salahkan kakaknya. Ya, dia salahkan temannya. Nah, ini harus diajari memang. Ini harus dilatih dia untuk mau mengakui kesalahan. Maka ini ada kekeliruan dari para pendidik. Ketika anak itu mengakui kesalahan, orang tua itu kadang-kadang overacting, terlalu berlebihan dalam bersikap, sehingga membuat anak itu trauma untuk bisa mengakui kesalahan. Ya, nah demikian. Yang lebih buruk lagi adalah orang tua yang justru mengajari anaknya untuk mencari kambing hitam. Nah ini lebih buruk lagi, sehingga si anak nggak pernah tahu dia buat salah. Ya, misalnya orang tua yang terlalu berlebihan membela anaknya, walaupun anaknya berbuat salah. Ya, lalu berusaha untuk melemparkan kesalahan anaknya itu kepada anak yang lain misalnya. Nah, ini sangat tidak mendidik, ini sangat menghancurkan. Banyak orang tua seperti itu. Ya. Nah, itu dua sisi yang berbeda itu. Satu orang tua ketika anaknya bersalah terlalu overacting ya di dalam mengomentari, bahkan bersikap. Ya, nah kadang-kadang langsung memberikan hukuman, tidak memberikan kesempatan anak itu untuk mungkin ya sekedar membela diri atau berargumentasi, menjelaskan alasannya kenapa dia buat salah. Ya, tanpa babi bu langsung hukum, langsung sanksi, langsung keluar celaan ya dan kata-kata yang merendahkan. Misalnya kata-kata yang merendahkan di sini misalnya kita membandingkan dia dengan anak yang lain, itu kata-kata merendahkan. Sehingga ya anak ini juga trauma nanti untuk nggak akan terbiasa ya untuk mau mengakui kesalahan. Dan itu perilaku ya, kebiasaan yang perlu dilatih. Maka coba lihat anak-anak kita ya, ketika ada dia buat salah ya dan jelas-jelas salah ya. Pertama ya dia mengakui kesalahan itu. Kalau ya yang tidak terbiasa mengakui kesalahan, yang pasti dia lakukan adalah berbohong. Dia akan berbohong. Ya, karena itulah cara yang paling praktis orang itu membela diri, yaitu berbohong. Dan kalau dilakukan terus-menerus, dia akan jadi pembohong. Ya, jadi pendusta. Nah, itu bahayanya di situ. Ya, dia akan terbiasa berbohong untuk ya menyelamatkan dirinya. Ya, supaya dia tidak terlihat salah, padahal salah gitu ya. Nah, demikian. Dan itu kan percuma dan tidak baik baginya.
Ya, nah akan muncul sifat yang lebih buruk lagi, yaitu mempertahankan kesalahan. Mempertahankan kesalahan ini artinya adalah tidak mau menerima kebenaran, dan itu adalah vonis yang paling kejam sebenarnya atas seseorang yang dilakukannya oleh dirinya sendiri, yaitu apa? Dia selalu memposisikan dirinya untuk tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran. Nah, inilah hakikat kesombongan. Karena kata Nabi, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Nah, orang yang tidak terbiasa mengakui kesalahan, ya ujungnya adalah dia akan menjadi orang yang susah untuk menerima kebenaran. Ya, dia nggak akan mau menerima kebenaran. Nah, ini adalah vonis yang terkejam atas seseorang, ya. Kalau yang dilakukan oleh dirinya sendiri, ya, kebiasaan yang memang dia tanamkan ya sendiri pada dirinya. Nah, apalagi di sini yang sangat mengecewakan adalah pendidiknya tidak meluruskan itu. Itulah tugas pendidik itu, ya, tugas orang tua dan guru itu. Nah, demikian. Ya, memang kita harus berbesar hati dan sabar ya menghadapi kesalahan-kesalahan anak. Ya, nah tidak perlu menyalahkan ya orang lain, mencari kambing hitam. Ya, kita nggak akan ketemu solusinya. Ya, gimana bisa menyelesaikan masalah itu? Gimana mau menyelesaikannya orang dia tidak mengakuinya? Bagaimana dia mau menyelesaikannya? Nggak selesai-selesai. Ya, yang akan terjadi adalah akan lahir kebohongan demi kebohongan. Ya, karena untuk menutupi kebohongan, kalau tidak dengan kejujuran, dia akan melahirkan kebohongan-kebohongan mungkin yang lebih besar. Ya, nah demikian. Kebohongannya akan terakumulasi. Ya, sehingga kata Nabi dalam hadis, orang itu berbohong sekali, dia mengulangi, senantiasa berbohong, sehingga nanti sampai kepada level ya taharrul kadzib, mencari-cari celah untuk berbohong. Nah, ini udah penyakit yang parah ini. Maka pendidik juga harus kita katakan apa ya, mencermati ya gejala ini pada anak. Jangan sampai ya sifat ini ya melekat gitu ya. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu tanamkan kepadanya bahwa nggak apa-apa, berbuat salah itu adalah suatu yang wajar. Ya, manusia kan gudangnya kesalahan. Tapi yang perlu ya kita miliki adalah kesadaran bahwa kita salah. Kenapa? Karena kalaupun kita mengakui kesalahan kita, ya kita akan sibuk tentunya untuk mencari solusinya, menyelesaikan masalah itu. Bukan melemparkannya kepada orang lain, kita teralihkan dari menyelesaikan masalah kita. Kita nggak akan menemukan solusinya. Ya, nah demikian. Sesulit apapun masalah itu, itulah cobaan hidup namanya. Itulah fitnah hidup. Ya, nah fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Ya, sebelum kita berhadapan dengan fitnah yang lebih besar, namanya fitnah kematian. Karena kematian itu dalam pandangan Islam pintu gerbang masalah. Itu mati. Ya, mati itu pintu gerbang masalah. Ya, ketika seorang itu menghadapi kematian, maka terbukalah pintu gerbang masalah seperti kotak Pandora yang terbuka begitu ya. Nah, baru terlihat di depan matanya banyak sekali masalahnya rupanya. Ya, nah itu yang bagian yang menakutkan dari kematian. Ya, bukan sakitnya kematian. Kematian jelas sakit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika kita berhadapan dengan banyak masalah setelah kematian. Ya, belum apa-apa aja sudah datang malaikat mungkar dan nakir bertanya dia. Ya, maka apa kata ayat ketika orang itu kita berusaha untuk lari ya dari bayang-bayang perbuatannya. Dia ingin lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Dia tidak ingin ketemu dengan buku catatan perbuatannya. Dia juga tidak pede untuk menghadapi hisab perbuatannya. Lalu dia berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Aduh, aku pikir mati itu selesai masalah, katanya. Dia kira mati itu selesai masalah. Enggak, justru mati itu adalah awal masalah. Ya,
Nah, awal masalah, bukan akhir masalah. Tapi dia adalah pintu gerbang masalah-masalah yang ada di depan kita. Maka kalau kita dapat masalah hidup, itu masih kecil. Bersiap-siaplah untuk menghadapi masalah mati. Fitnatul mamat, fitnah kematian. Ya, nah itu lebih berat daripada fitnah kehidupan. Maka dalam Islam kan nggak boleh minta mati, menantang-nantang mati nggak boleh. Karena nggak semudah yang kita bayangkan mati itu. Ya karena kita belum lihat mati aja di depan mata kita. Kalau kita sudah lihat mati di depan mata kita, mungkin lain ceritanya. Ya, nah, kata ayat, orang itu akan berusaha untuk minta penangguhan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah seandainya bisa ya diakhirkan ya sebentar aja gitu. Dia minta kesempatan. Nah, fitnah kematian yang ada di depannya itu begitu berat. Ya ternyata fitnah kehidupan itu ya belum apa-apa dibandingkan fitnah kematian. Karena fitnah kehidupan, seberat-beratnya fitnah kehidupan, kita masih ada asa di situ, masih ada harapan. Tapi kalau fitnah kematian, masalah yang kita hadapi setelah mati, nggak ada harapan. Ya murni masalah memang, nggak ada solusi. Nggak ada solusinya. Ya kita tinggal menjalani aja bagaimana ujung ceritanya. Ya, nah demikian. Jadi ya begitu. Ya artinya pertama ya kita menanamkan pada anak kita kesadaran ya, pandangan bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Jangan takut menghadapi masalah. Sesulit apapun masalah itu. Selama itu masih masalah hidup, itu ada jalan keluarnya. Ya karena kita masih diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah. Berdoa. Itu salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan. Kemudian Allah masih beri kuasa kepada kita untuk berusaha, berikhtiar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga secara tidak langsung ya mengajarkan kepada anak untuk tidak mudah putus asa. Ya anak-anak itu kadang-kadang ya kalau tidak dibimbing atau tidak didampingi atau tidak diberi penguatan itu gampang putus asa dia. Ya, nah sehingga kadang-kadang ya berusaha untuk lari dari kenyataan. Ya ada masalah nggak bisa dihadapinya. Ya banyak masalah anak-anak. Apalagi remaja, mungkin masalah dengan lingkungannya di luar, ya, masalah dia dengan dirinya juga mungkin, ya masalah dia dengan lingkungan terdekatnya, banyak masalah remaja itu, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin kita cepat berinteraksi dengan masalah, akan lebih mudah mengatasinya. Ya, kita hidup di lautan masalah. Kita larut dan tenggelam di dalamnya. Hari-hari itu kita hadapi ya. Nah, tapi ya semakin cepat kita mengatasinya, ya semakin mudah dia. Tapi semakin lambat kita mengatasinya, akan semakin sulit. Ya, maka jangan menunda-nunda. Ada masalah ya langsung dihadapi dan dicarikan solusinya. Apa solusinya? Demikian juga masalah anak-anak kita. Anak-anak remaja misalnya. Ya. Nah, ya salah satu masalah yang mereka hadapi misalnya sebagian anak menghadapi masalah bullying di sekolah misalnya, ya. Ini satu masalah lah. Ya, dari sekian banyak masalah yang dihadapi remaja, yaitu pembulian, bullying di lingkungan pendidikannya, di lingkungan sekolahnya mungkin. Ya lebih parah lagi kalau dia dapat bullying itu di rumah gitu ya, yang mana pelakunya adalah orang-orang dekatnya gitu ya, itu ayah ibunya, kemudian saudara-saudaranya, itu parah itu sangat merusak mental anak itu ya. Nah ini biasa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan ya. Ini juga kadang-kadang memprihatinkan. Ada beberapa kasus pelaku bullying itu adalah guru ya. Luar biasa itu ya. Nggak tahu lagi kita mau ngomong apa ya. Nah demikian ya, itu yang dihadapinya di sekolah. Dia menghadapi bullying di sekolah ya, mungkin pelakunya teman-temannya ataupun ya
orang-orang ada di lingkungan pendidikan lah ya. Nah biasanya murid-murid yang lain atau teman-temannya ya satu sekolah ya atau satu kelas. Itu masalah yang dihadapinya. Nah ini kita harus segera bertindak. Artinya nggak bisa kita ketika dia mengeluhkan lalu kita katakan ya udahlah hadapi aja tanpa kita dampingi bagaimana cara mengatasinya. Ya, nah kita biarkan dia sendiri ya. Nah, dan dia akan ya mudah menyerah dia akan mungkin kalau ya namanya otak anak yang masih lemah ya dia akan menyalahkan dirinya ya dia akan membenci dirinya sendiri gitu ya. Nah ini kan berbahaya ya, banyak anak-anak yang justru jatuh dalam ya kita katakan kerusakan mental ya. Kerusakan mental, rusak mentalnya, ya. Nah, dibikin mental illness, ya sakit mentalnya. Karena itu, maka dalam hal ini ya kita harus cepat berinteraksi dengan masalah itu. Artinya kita harus tangani segera, jangan ditunda-tunda, ya. Nah demikian. Ya kita harus cari tahu sebabnya apa. Kalau perlu kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ya tempat dia mendapatkan bullying itu ya. Nah ya, di TKP-nya istilahnya ya, di situ ya. Tapi masalahnya hari ini juga sangat memprihatinkan. Banyak sekolah-sekolah ya, banyak ya bukan semua lembaga-lembaga pendidikan ketika dilaporkan kasus-kasus seperti ini mereka tidak respon. Di sini anggaplah orang tua respon ya cepat mau berinteraksi dengan masalah ini, dia respon. Tapi masalahnya ketika lembaga pendidikan TKP-nya ya TKP tempat kejadian perkaranya itu tidak respon dan cenderung ada kata-kata misalnya itu sudah biasa Pak di antara anak-anak. Ya, ini kan ya kita katakan kata-kata yang menyakitkan juga. Dianggap biasa itu. Karena orang lain yang kena, kalau dia yang kena mungkin nggak akan biasa katanya. Ya seperti itu, ya banyak juga yang ya mungkin sudah nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan atau menutup-nutupi sesuatu. Misalnya pembulinya itu adalah mungkin orang yang punya privilege di sekolah itu, murid yang punya privilege di sekolah itu, mungkin ada ini itulah ya, sehingga sekolah itu ngeles dengan kata-kata seperti itu udah biasa Pak katanya di sekolah itu masalah anak-anak kita jangan ikut campur. Enggak seperti itu, ini berbahaya kalau masalah ini dianggap remeh ya akan semakin susah untuk mengatasinya ya dan ya bisa aja terjadi hal-hal yang mengerikan ya kita katakan. Misalnya terjadi tindakan-tindakan yang bisa mengarah kepada kriminalitas, jatuhnya korban jiwa, begitu ya. Nah ini salah satu contoh lah yang mungkin yang sering dihadapi oleh anak dan remaja terutama di sekolahnya, di lembaga pendidikannya, yaitu dia jadi korban bullying. Ya kalau dia mengeluhkan itu kita harus respon. Dia harus berkoordinasi ya dengan TKP-nya ya. Sekolah tempat dia mendapatkan bullying itu dan bagaimana cara mengatasinya ya. Nah demikian, itu dia yang kedua ya, cepat diatasi, jangan ditunda-tunda karena kalau ditunda akan menyebabkan masalah itu bertambah ruwet. Karena untuk menyelesaikan masalah juga bukan bim salah bim, enggak. Masalah-masalah anak itu perlu waktu untuk menyelesaikannya ya, bukan kerjaan sehari 2 hari, bukan proyek sangkuriang, enggak. Satu malam selesai, enggak. Tapi ini perlu waktu. Nah kalau telat, waktunya akan bertambah panjang. Ya, dikhawatirkan masalah lain akan muncul. Ya, nah bisa jadi anak yang jadi korban bullying dia akan berubah secara radikal menjadi anak yang keras. Ya, dan akhirnya ya semacam balas dendam. Dia akan jadi pembuli juga pada akhirnya. Mungkin lebih ngeri daripada seniornya yang membuli dia dulu.
yang mungkin sudah selesai, sudah keluar. Ini bahayanya kalau ini dibiarkan, dianggap biasa, dianggap normal, ya, dianggap sesuatu yang normatif, gitu ya. Biasa, itu anak-anak katanya. Ya, semudah itu coba lihat. Orang pendidik berkata seperti itu. Kita juga nggak habis pikir, oh ya, pendidik-pendidik yang beralasan seperti itu. Ya, nah, mungkin yang jadi korban bullying bukan dia dan bukan anaknya. Tapi kalau dia yang mengalami sendiri, mungkin dia tidak akan mengatakan seperti itu juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu satu contoh. Banyak lagi masalah-masalah remaja yang lain, ya. Yang mana kita harus cepat respon, ya. Jangan, ya, apalagi kita tolak dia, udah, jangan sana-sana. Ya, urus sendiri. Ya, seolah-olah kita mau lepas tangan begitu. Nah, ini mereka perlu bantuan itu. Maka turun tanganlah, ulurkanlah tangan untuk memberikan bantuan. Ya, jangan mengelak. Ya, karena merasa nggak mau terganggu gitu ya. Atau menyerahkan ini kepada orang lain yang belum tentu mau menyelesaikan masalah anak kita. Kita selesaikan, kita limpahkanlah ke sekolah. Ya, sekolah, orang tua juga harus maklum dengan segala kesibukan dan kerepotan mereka. Bisa nggak menangani secara kita katakan tuntas ataupun secara detail masalah anak-anak kita, ya. Nah, menangani secara serius masalah anak-anak kita, ya. Nah, itu juga wallahu alam, ya. Nah, demikian. Tapi guru akan merasa terbantu jika orang tua mendampingi di sini, ya, ikut berperan aktif. Bahkan mereka yang lebih aktif, guru sekedar membantu, itu akan sangat memudahkan bagi guru. Tapi kalau diserahkan bulat-bulat ke sekolah, saya nggak yakin juga guru di sekolah mau menyelesaikan masalah tersebut, ya. Yang ada ya dibiarkan aja begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, materi kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan poin-poin yang lain, ya, masih di bab bagaimana kita memberikan bantuan kepada para remaja, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu atas materi yang telah disampaikan. Demikian ikhwal Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Pembahasan yang telah disampaikan dari pembahasan buku Adab dengan Remaja, yaitu bagaimana kita membantu para remaja, telah dijelaskan. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa menerapkannya dengan baik untuk anak-anak remaja kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor WhatsApp di 0218236543. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan dari Santi yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya 5 bersaudara. Saya merupakan anak pertama. Orang tua masih tanggung jawab mengurus adik-adik ke saya. Karena bapak sibuk nyari uang dan ibu repot dengan urusan dirinya sendiri. Saya merasa keberatan Ustadz kalau adik saya di mata orang tua berbuat salah, jadi yang dimarahi itu adalah saya. Dan saya sering disalah-salahkan. Jadi di mana fungsi orang tua saya Ustadz? Orang tua saya dua-duanya nggak pernah merasa salah. Saya terus kena marah dan saya tidak melawan, saya hanya diam saja. Sampai berkata penanya ini, biar Allah yang membalas kedoliman orang tua saya. Ya, ini masalah di rumah-rumah kaum muslimin, ya. Ya, masalah rumah tangga, terutama masalah anak, ya, di rumah-rumah kaum muslimin itu seperti api dalam sekam. Bom waktu yang tinggal tunggu meledaknya. Yang mana ini masalah serius, ya. Memang nggak keluar, nggak nampak ya, tapi tersembunyi, terselip, tersimpan di rumah-rumah kaum muslimin. Ya, kadang-kadang baru keluar ketika ada kesempatan untuk meluapkannya, ya. Nah, misalnya ada materi pembahasan tentang itu, ya, baru keluar, gitu ya. Nah, tapi masalahnya hari ini adalah, ya, kesadaran itu kan nggak bisa muncul begitu saja, ya.
Ya, misalnya ini dari orang tua. Kesadaran para orang tua untuk ya kita katakan all out dalam mendidik anak. Bahwa ini kewajiban. Ya, sebagai orang tua. Kewajiban mencari nafkah, kewajiban mengurus rumah itu kewajiban yang berbeda. Ya, ini kita sampaikan biasanya dalam kajian-kajian parenting ini awal mula ya yang perlu kita sampaikan kepada para orang tua adalah hal ini. Ya, karena ini banyak yang menjadikannya sebagai bahan alibi. Ya, oh saya sibuk cari duit. Ya, itu kewajiban saya. Gitu. Ya, seolah-olah dia bisa lepas. Ya, bahwa kesibukannya itu ditolerir. Benar secara syar'i. Kalau terlantar kewajiban mendidik anak itu bukan salah dia. Nah, ini enggak seperti itu tentunya pendekatannya, ya. Kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban sebagai kepala keluarga. Itu adalah resiko kita sebagai pemimpin rumah tangga, qawam, kepala keluarga, harus cari nafkah yang halal. Tapi kewajiban kita dalam hidup bukan itu saja. Ada kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, kewajiban kita sebagai ayah, kalau kita sudah menjadi ayah, ya, atau kewajiban kita sebagai ibu, kalau kita sudah jadi ibu, adalah mendidik anak. Jadi nggak bisa dibenturkan kewajiban-kewajiban itu satu sama lainnya. Ya, nah ini yang perlu dipahami oleh banyak orang tua hari ini. Ya, sehingga kadang-kadang pendidikannya itu diserahkan kepada pihak lain. Nah, dalam kasus ini diserahkan kepada anak tertua. Ya, berat itu. Ya, kalau kita jangan mengelak dari kewajiban itu, ya, dan berusaha untuk mencari alibi, ya, dengan mengatakan wah saya punya kewajiban cari nafkah ini katanya, cari uang katanya, ya, begitu ya. Ya, lalu dia menyalahkan orang yang dia titipkan, menyalahkan guru lah, menyalahkan sekolah lah, ya. Ketika ada masalah pada anaknya, dia salahkan sekolah karena dia merasa sudah bayar. Ya, nah dalam kasus ini diserahkan kepada anak tertua. Ya, lalu kalau tidak jalan, tidak bekerja, tidak berhasil, disalahkan. Ini kan berat. Orang dia sendiri lari dari kewajiban itu. Kenapa dia tidak menyalahkan dirinya dulu sebelum menyalahkan orang lain? Tapi begitulah kata-kata yang sering kita sampaikan, maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Yang salah itu yang lain, yang salah sekolah, itu yang paling sering disalahkan. Yang salah itu handphone, hingga dibilang setan gepeng. Yang salah itu lingkungan dan pergaulan, ya katanya lingkungan pergaulan yang tidak baik. Yang disalahkan itu anaknya, begitu ya. Nah, yang disalahkan itu pihak yang dititip. Baik itu kakek nenek, paman bibi atau siapapun, termasuk anak yang tertua ini, gitu ya. Sementara orang tuanya, ya maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Enggak ada salahnya orang tua. Ya begitu. Ya ini karena tidak menyadari ya kewajiban kita. Ya, nah, ya jadi ya, enggak akan selesai ya masalah-masalah yang ada di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Ini salah satu kasus ya ataupun masalah ya berat ini sebenarnya. Ya, sampai seperti itu perasaan anak terhadap orang tuanya. Ya, mungkin dia juga sudah merasa terbebani begitu ya. Ini masalah kan ketimpangan atau ketidaknormalan yang ada di dalam lingkungan rumah. Rumah itu kan lingkungan pendidikan pertama. Ya, itu lingkungan pendidikan pertama. Yang lain itu ya lingkungan pendidikan kedua, ketiga dan seterusnya, begitu ya. Nah, ya ini yang perlu kita ya sadari lah ya. Bahwa masalah parenting itu masalah yang menghantui banyak rumah-rumah kaum muslimin. Walaupun terlihatnya adem ayem, tenang-tenang saja, tapi banyak segudang masalah ada di dalamnya. Mungkin dia nggak mau speak up aja.
Ya kalau kita bicara tentang masalah anak ya, terutama pendidikan mereka di rumah, ya sebagian orang mau terbuka, dia cerita. Tapi sebagian orang dia sembunyikan itu. Nggak tahu masalahnya selesai atau tidak. Ya. Nah, demikian. Ya ini masalah kita semua. Ya, yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita bahas, yang perlu kita carikan bagaimana jalan keluarnya, jawabannya, gitu ya. Nah, tapi ya kenyataannya kan kita males, nggak selera untuk membicarakan masalah-masalah seperti ini. Ya cenderung lari dan cenderung kita anggap itu bukan masalah. Padahal itu masalah besar yang sudah mungkin meremukkan generasi-generasi kita, remuk redam, boy. Ya. Nah, sehingga ya kita lihat, ya kita baca ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim, dan dalam mereka khawatir meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan masa depannya. Itu ya itu pasti jadi beban pikiran kita kalau kita memikirkannya. Kalau tidak, ya akan berlaku prinsip EGP, emang gue pikirin. Ya abai aja ya, dianggap bukan masalah aja. Ya seperti ini ya tentunya kan harus ya kesadaran dari pendidiknya kan begitu ya. Ini masalah yang ada di rumah mungkin ya perlu diatasi. Nggak bisa di sini orang tua merasa saya ini sudah capek cari duit, sekarang cari duit susah begitu ya. Ya kita harus jujur juga. Ya, kalau alasan kita cari duit, susah apa kita cari duit? Ya, kemudian apa benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan atau ada ambisi? Ya kita mati-matian karena ada keinginan yang kadang-kadang itu sekunder bahkan tertier. Ambisi dunia yang mungkin itu menghancurkan. Banyak orang kena penyakit wahan karena inginnya jadi orang kaya yang bersyukur. Kalau ditanya, ya. Nggak disadari penyakit wahan itu merambat pelan-pelan ke dalam hati. Apalagi kalau kadang-kadang taklim ceramah isinya tentang bagaimana jadi orang sukses, bagaimana tips jadi orang kaya, bahwa kaya itu beruntung, miskin itu nggak beruntung. Itu aja isinya, itu aja yang ada di kepalanya. Bagaimana ya dia nggak menjadi gila untuk mencari harta. Sehingga kadang-kadang itu dibenturkan dengan kewajiban-kewajibannya yang lain, terutama kewajiban mendidik anak. Ini dia, ya. Di sini cerita ibunya ya, mungkin dia lihat ayahnya juga, lihat suaminya gitu ya. Dia kan wazir aja, ya dia lihat memang nggak ada kesadaran juga ya mungkin dia juga akan lebih mudah untuk berlepas tangan. Ya, nah demikian. Ya. Di secara hierarki dia sebagai istri kan mengikut suami ya. Kalau suami nggak ada gerakan ya dia juga pasif ya. Nah dia sebagai ibu mungkin juga dia nggak ngerti bagaimana jadi ibu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kan masalah besar sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kita katakan tadi masalah-masalah anak terutama berkaitan dengan pendidikan mereka ini adalah masalah yang menghantui banyak rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Ya, seperti saya gambarkan tadi, ini seperti api dalam sekam. Kita diam-diam aja memang, tapi di dalam itu sudah banyak sekali masalah yang ada yang sudah nggak terselesaikan, udah nggak tahu lagi gimana cara untuk menyelesaikannya. Ya, udah pasrah aja. Ya, dia pun berkata, aku serahkan masalah itu kepada penguasa langit dan bumi. Selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah demikian. Nah, ya kepada anak seperti ini ya, ini kan agak susah kita ngomongnya. Kalau dibilang sabar ya memang harus sabar kan gitu ya. Tapi dia disabar ya terhadap orang tuanya itu nggak mudah kan begitu ya. Sampai berkata seperti itu saja. Iya mungkin sudah sampai puncaknya. Ya. Nah tapi tidak disebutkan nih umurnya berapa sih? Iya nggak tahu. Kayaknya sudah remaja mungkin. Iya. Iya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan untuk yang lainnya juga. Selanjutnya ada pertanyaan dari seorang ibu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang ibu dari 3 anak
yang mana anak pertama laki-laki 10 tahun dia bisa dibilang pendiam dan perasaannya sangat sensitif, mudah sedih saat tidak diajak main teman-temannya dan sering diejek oleh dan suka diejek dan suka sedih juga ketika diejek oleh teman-temannya. Nah, bagaimana cara membuat putra saya tersebut memiliki mental yang kuat dan tidak mudah minder, Ustadz, yaitu dan tidak mudah juga sakit hati? Nah, Iya, usia 10 tahun itu usia transisi ya, antara dia dari masa kanak-kanak menjadi remaja. Ya, nah kalau dilihat dari usianya, ini anak sudah masuk usia prabaligh ya. Sebentar lagi balik, 10 tahun ke atas kan balik ya. Ya, udah masuk usia remaja dia. Artinya di sini kita lihat perubahan anak secara fisik, yaitu misalnya perkembangan akalnya. Dia sudah mulai merasa, berpikir, bernalar, tidak seperti bocah atau kanak-kanak. Ya, nah dia mungkin sudah merasa saya ini sebentar lagi bagian dari orang dewasa gitu ya. Remaja kan begitu ya, transisi dia. Nah, belum dewasa kali, ya bocilnya juga belum hilang gitu ya. Nah, di sinilah ya orang tua yang memang harus bertransisi juga ya, dari mungkin ketika anak ini masih kanak-kanak dia jadi teman bagi anak-anaknya ya. Nah, ketika sudah mulai masuk usia remaja 10 tahun ke atas, orang tua itu murni harus jadi orang tua di depan remajanya. Ya. Nah, demikian. Ya, orang tua itu leader, pemimpin ya. Pengarah, director, manager. Itu qawam, orang tua ya. Kita jadi manajer bagi anak remaja kita, direkturnya juga, pengarah, pelaksananya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya otomatis ya waktu yang kita berikan kepadanya juga harus ekstra gitu, mau nggak mau gitu ya. Nah, demikian, suka nggak suka ya. Nah, karena dia perlu pendamping ini ya untuk melewati masa remajanya. Dia akan punya teman-teman seperti tadi ya, dia punya teman-teman ya, yang dalam arti kata dia memang sudah berteman dalam artian yang sesungguhnya. Nah, yang dia perlukan adalah orang tua, sosok orang tua ya, karena sekarang ini banyak orang-orang yang mengeluhkan istilahnya fatherless ya, fatherless ya, yaitu ketidakhadiran ayah atau bapak dalam kehidupan remaja. Nah, ini masalah. Ya, di sini mungkin ibu sudah nggak bisa menghandlenya sendiri lagi. Ya, perlu ya peran serta keduanya ya. Nah, demikian. Ya, anak perlu motivasi di usia remaja karena dia sudah mulai menentukan arahnya. Ya, orang tua sudah mulai bicara dengan anak itu bukan lagi canda, tapi sudah menuju ke serius. Mungkin akan bicara tentang bakatnya, ya, mungkin bicara tentang masa depannya, bagaimana dia OTW ke sana. Itu sudah anak remaja kalau ditanya cita-cita, bukan seperti bocil ditanya cita-cita ya. Kadang-kadang nggak nyambung, itu bocil. Ya, kanak-kanak di bawah 10 tahun. Tapi remaja ketika ditanya cita-cita, mungkin dia akan terdiam sejenak. Dan dia sudah mulai berpikir, wah ini akan jadi pilihan. Nah, anak itu harus juga dibimbing untuk itu. Nah, ya, nah kalau orang dewasa ditanya cita-cita, dia mungkin nggak perlu jawab lagi. Kenapa? Karena dia sedang berada di depan tujuannya, kan begitu ya. Atau mungkin sudah sampai ke tujuannya. Itu orang dewasa. Tapi remaja ini ya perlu didampingi dia untuk menjemput cita-citanya. Ya, sesuai dengan mungkin apa potensi yang ada dalam dirinya. Nah, ini perlu campur tangan, bahkan bukan campur tangan lagi ya. Ya, perlu dimanajeri ya, perlu diarahkan oleh terutama pendidiknya, orang tuanya di sini. Ya, nah anak ini mau kemana? Jadi dia sudah mulai fokus dan kalaupun ada masalah seperti dengan teman-teman diabaikannya saja, kan begitu ya. Nah, nggak begitu terpukul dia dengan hal-hal semacam itu, walaupun ya perlu diatasi juga. Yang namanya bullying itu kan tetap ya ancaman ya.
Itu ada juga, kita nggak bisa menafikan itu ada di lingkungan pendidikan ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena kita pahami juga, kita harus paham di sekolah itu berbagai macam model anak kumpul di situ. Nggak semuanya tertangani pendidikannya dengan baik di rumah. Itulah sekolah ya, macam-macam anak-anak di situ. Ya, lebih banyaknya anak-anak yang memang tidak tertangani pendidikannya di rumah. Ya, datang ke sekolah dengan model seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya ketika kita lihat satu kita katakan karakter pada remaja, kita juga jangan pesimis, para orang tua pendidik ya, bahwa dia juga nantinya akan terus berubah. Ya, nah dia akan berubah. Ya, kadang-kadang orang tua itu jengkel ataupun terkejut melihat anaknya ketika masuk usia remaja begitu eksplosif misalnya ya, atau muncul hal-hal yang negatif. Ya, itu memang dinamika remaja. Ya. Dan kadang-kadang nggak bertahan juga. Nanti setelah dia masuk dewasa juga akan hilang itu ya. Nah cuma ya kita harus terus mendampinginya supaya ya, kalaupun muncul perilaku negatif itu tidak mengkristal ya, hingga menjadi suatu yang buruk baginya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mau nggak mau, ini perlu korban waktu ini ya, dari orang tua untuk terus memantau, mendampingi dan kita katakan melihat perkembangan yang ada pada anak-anak remaja gitu ya. Nah, karena dia masa pertumbuhan yang tumbuh kembang saat remaja itu sangat cepat ya, adalah otak. Ya, dia sudah mulai kritis, bisa mau berargumentasi ya. Dia sudah mulai pinter berargumentasi. Dan kadang-kadang orang tua ini yang nggak siap, dianggap anaknya ngelawan gitu ya. Dianggap anaknya ya, bahkan ada juga orang tua yang buru-buru memvonis anaknya durhaka gitu ya. Nah, itu kan berlebihan gitu ya. Ya, anak saya suka ngelawan Ustadz. Ya, remaja. Dia sudah akalnya mendorong dia untuk berargumentasi kan begitu ya. Dia tidak mudah nerima kan gitu ya. Ya jangan anggap itu ngelawan gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Hanya orang tua aja yang kurang sabar mungkin ya untuk menghadapi meladeni anak-anak remaja gitu. Wallahu a'lam ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu yang telah diluangkan dan yang telah disampaikan, dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan para sahabat Roja sekalian yang sudah mengirimkan di layanan pesan WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan, dan pertanyaannya cukup panjang untuk dibacakan, dan mungkin jika Anda ingin bertanya di kesempatan selanjutnya, mohon untuk diringkas pertanyaan-pertanyaannya agar kami bisa lebih mudah untuk menyampaikannya kepada Ustaz. Dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini, pembahasan buku Ada Pandangan Remaja, yaitu bagaimana kita membantu para remaja, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terpenting kita bisa terus bersabar untuk mendidik mereka, anak-anak remaja kita, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam mendidik mereka. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.